pada mau kemana nih? Nongkrong dulu dong bareng saya Virus dan Saya Sahra di podcast After Class bersama narasumber seru, kece. wow abis, Pokoknya semua ada deh di sini. hanya ada di Podcast After Class. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang kemudian berkesempatan untuk hadir pada kegiatan sore hari ini, kegiatan diskusi yang kemudian digagas oleh kawan-kawan BEM FPC UNM yang dikemas dalam bentuk kegiatan podcast. Adapun pembahasan kita pada sore hari ini yaitu membahas mengenai, kita akan berbicara sebentar berdialektika mengenai polarisasi politik yang kemudian hadir di lingkup lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Negeri Makassar. Namun sebelum kita lebih jauh membahas mengenai hal tersebut, alangkah baiknya kita saling perkenalan diri dulu, mungkin nama, jabatan, supaya publik juga mengetahui siapa orang-orang yang duduk di ruang ini pada sore hari ini. Mungkin dimulai dari sebelah kanan saya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya sini saya selaku Presiden BEM FPC UNM dan yang saya hormati rekan-rekan dari fakultas-fakultas dari Universitas Negeri Makassar. Mungkin nama itu saya Andika Lila Surai, saya dipanggil Dika, mungkin begitu saya. Jabatan tahu di BEM? Kalau di BEM itu jabatan selaku Presiden BEM. Ya, Presdika dari BEM Psikologi UNM. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, kenalkan saya Sahran Nada Putra. Mungkin teman-teman fakultas lain juga bisa panggil saya Sahran. Ya, selaku Presiden Mahasiswa BEM FMIPA UNM. Sahran dari FMIPA UNM. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Guntur Gagera Tanwar, biasa disapa Guntur, sebagai Presiden Mahasiswa BEM UNM. Guntur sebagai Presiden BEM UNM. Silakan. Baik, perkenalkan saya Muhammad Yusril Taib. Saya sebagai Wakil Presiden BEM Kema FPC UNM. Diamanahkan jabatan Wakil Presiden oleh teman-teman mahasiswa. Siap, Pak Wapres FSD. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fahri Kosan Tahir, bisa dipanggil Fahri. Saya selaku Presiden BEM FISA UNM periode 2002-2023. Pres Fahri dari BEM FISA UNM. Silakan. Terima kasih, salam. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar, selaku Presiden Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan periode 2023-2024. Pres Faisal dari BEM FISA UNM. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Andi Muhammad Farid Masarasa, akrab disapa Farid. Saya selaku Menteri Sosial dan Politik BEM FPS UNM. Pak Mensos dari BEM FPS UNM. Silakan. Ya, terima kasih Pak Mensos atas kesempatan berikan. Saya Sarpi, biasa disapa Sarpin, Presiden terpilih periode 2022-2023 oleh teman-teman Fakultas Ekonomi Bisnis. Pres Sarpin dari BEM FEB UNM. Jadi baik, rekan-rekan sekalian, para pejabat petinggi di fakultas masing-masing, hadir juga Pak Pres BEM UNM dalam agenda diskusi kita pada sore hari ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa pembahasan kita pada sore hari ini itu akan berfokus pada bagaimana kemudian polarisasi politik yang ada atau yang hadir di organisasi yang ada di Universitas Negeri Makassar, khususnya di lembaga kemahasiswaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai polarisasi politik, itu bisa dilihat dari dua pendekatan. Pertama, polarisasi itu berbicara mengenai keadaan, dan kedua dia berbicara mengenai proses. Artinya, kalau polarisasi ini dilihat sebagai suatu keadaan, maka kita akan melihat polarisasi itu sebagai suatu keadaan di mana ada sebuah problem, dan problem itu akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, ada perbedaan paradigma atau sudut pandang untuk menanggapi atau merespons sebuah problem sosial yang kemudian berkembang di tengah-tengah kita. Nah, kalau kemudian kita melihat polarisasi ini sebagai suatu proses, artinya perbedaan pandangan terhadap suatu persoalan yang hadir di sekitar kita itu berlangsung secara berkesinambungan. Dari waktu ke waktu perbedaan pandangan itu akan selalu hadir.
semisal ada suatu persoalan yang kemudian hadir di lingkup UNM, pada hari ini kemudian misalnya dari BEM Kema FPC UNM memandang seperti ini, dari BEM-BEM fakultas lain memandang juga punya pandangan tersendiri, dan pandangan itu kemudian berlanjut dari waktu ke waktu, artinya berkesinambungan perbedaan pandangan itu. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi topik pembicaraan kita pada sore hari ini pada agenda podcast BEM Kema FPC UNM yang kemudian akan saya pandu jalannya sebentar. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai organisasi kemahasiswaan di UNM, tentu hal itu juga tidak terlepas daripada bagaimana kemudian hadir suatu perbedaan pandangan, hadir perbedaan paradigma dalam merespon problem-problem yang kemudian hadir di lingkup Universitas Negeri Makassar. Karena kan setiap lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Negeri Makassar itu kemudian dibentuk oleh sudut pandang tersendiri, dibentuk oleh proses dialektika di masing-masing internal kelembagaannya. Jadi tentu akan muncul suatu perbedaan pandangan, perbedaan paradigma, atau yang kemudian kita kenal dengan istilah polarisasi. Selanjutnya saya persilakan kepada Presiden Kema FPC sebagai tuan rumah pada podcast kita kali ini untuk melihat bagaimana polarisasi itu hadir di Universitas Negeri Makassar, khususnya di tataran lembaga kemahasiswaan. Silakan, Pres. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Mensos. Berbicara soal polarisasi itu tadi sudah dijelaskan soal dari Pak Mensos. Melihat dengan keadaan sekarang, ada beberapa banyak isu-isu yang menjadi kemudian pertanyaan oleh mahasiswa yang ada di UNEM secara khususnya. Adapun juga dari luar dari UNEM sendiri menjelaskan bahwa terdapat memang perbedaan dalam segi pergerakan mahasiswa, yaitu banyak sekali pula isu-isu dari luar mengatakan bahwa kenapa UNM itu selalu turun ke jalan, yaitu kan apa yang menjadi penyebab dari kayak hal-hal seperti itu, apa yang menjadi perbedaan dari universitas lain terhadap mahasiswa memandang isu-isu kontemporer yang hadir, yaitu ini yang perlu didiskusikan sebenarnya bersama, yang perlu disatukan di pandangan terkait yang pertama mungkin terhadap pergerakan mahasiswa, mungkin itu dari saya. Oke, baik. Jadi Presiden Kema FPC atau Presdika itu kemudian melihat polarisasi yang hadir di UNM itu jatuhnya pada wilayah pergerakan mahasiswa. Nah, kira-kira bagaimana kalau dari Pak Mensos terkait polarisasi yang hadir di UNM? Berbicara soal polarisasi politik, tentunya seperti yang kita tahu bersama, mungkin politik adalah sebuah pemerintahan untuk pandangan ya fakultas khususnya kita di UNM. Tadi yang dibahas oleh Pak Prestika, misalnya pergerakan mahasiswa di UNM ini khususnya. Kita berbicara soal gerakan. Sebenarnya saya entah keluar dari konteks atau apa, kita memiliki pergerakan yang berbeda, pandangan soal pergerakan maksud yang berbeda. Atau berbicara soal mau pergerakan juga kan, kita juga punya sikap politik masing-masing, khususnya di setiap fakultas. Termasuk FPS juga memiliki pandangan yang berbeda dari sikap politiknya teman-teman mungkin di sini, sikap politik dalam konteks gerakan. Ya kita lagi-lagi memiliki pergerakan sendiri atau individu, kita bahkan tidak terlibat dalam gerakan maksudnya bukan gerakan yang maksud pergerakannya teman-teman di UNM itu kan kita ada sikap politik ya itu. Nah, jadi kesimpulannya perihal polarisasi politik kita tidak bisa menghadapi banyak dari FBS perihal itu, tapi intinya kita bergerak dengan hati nuraninya kita dan alasan kita, begini gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mensos. Jadi kalau dari Pak Mensos menjadi FPS ini itu lebih menspesifikkan lagi polarisasi politik yang hadir di dalam tataran gerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa, termasuk yang disebut motor gerakan dan lain segala macam. Oke, kalau dari Presaran silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Mensos. Kalau saya memandang dulu yang pertama, kalau kita berbicara soal polarisasi kan masalah bentuk juga. Artinya mungkin tiap-tiap fakultas itu punya bentuk
sebuah isu atau bahkan cara bergerak itu mungkin bisa saya lihat itu skala UNM. Artinya mungkin tiap masing fakultas tadi bilang belum dapat gimana kira-kira gapnya ini, gimana kira-kira persoalan ini, sehingga kita sampai hari ini mungkin juga ya kami teman-teman di IPA sebenarnya juga sudah punya sikap itu tidak tergabung juga di teman-teman di badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas. Tapi untuk persoalan arah gerakannya kami itu saya pikir ya tidak menjadi soal juga ketika apa yang mungkin kita bisa bawa, apa yang mungkin dirasakan secara bersama, ketika mungkin cara bergerak kita atau apapun itu yang akan kita bawa itu bisa kita selaraskan. Tapi kita belum kita dapat kira-kira gapnya di mana, persoalannya di mana, apa yang menjadi miskomunikasi atau apapun itu, sehingga mungkin sampai hari ini ya 9 mata orange bahkan belum bisa satu. Itu mungkin yang menurut saya kalau misalnya. Oke, baik. Jadi kalau dari Pak Pres ini melihat bahwasanya kita belum mempunyai pandangan yang satu terkait problem-problem atau isu yang berkembang di Universitas Negeri Makassar, yang mengakibatkan juga arah pergerakan mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Makassar itu seperti yang kita temui, itu masih terbagi pada pembagian-pembagian tertentu dengan sikap politik masing-masing. Kira-kira begitu mungkin. Silakan dari Pak Wapres. Terima kasih saudara Menteri Sosial dan Politik Bidang Psikologi. Memandang isu yang asik sebenarnya didiskusikan pada sore hari ini. Kayaknya cuaca cukup mendukung karena hujan juga, jadi kita agak-agak dingin membahas persoalan-persoalan seperti ini. Justru saya memandang sebenarnya perbedaan basis gerakan kita itu tidak luput dari kepentingan politis yang teman-teman bawa di sini, sehingga terjadi berbagai macam perbedaan gerakan. Karena kalau bicara politik pasti kita kembali kepada ini kepentingan apa? Apakah kepentingan kekuasaan ataupun kepentingan kepada sebuah keputusan yang ingin dicapai? Nah, saya memandang sebenarnya di tiap fakultas maupun di tingkat universitas, sebenarnya kan kita lembaga kemahasiswaan ini tidak lebih daripada kondisi kebangsaan, dan ada dua pilar kebangsaan menurut saya yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Ketika dua ini terpenuhi, maka kemanapun itu arahnya pasti kita akan bertumbuh terus, termasuk dalam wilayah ruang lingkup teman-teman di lembaga kemahasiswaan. Pendidikan politik yang sebenarnya masih belum masif kita lakukan di wilayah lembaga kemahasiswaan, sehingga polarisasi yang terjadi di tingkat lembaga kemahasiswaan ini kadang tidak terkendali. Selalu banyak kepentingan yang masuk, entahkah itu dari oknum, entahkah itu dari tataran yang sudah tidak masuk dalam wilayah struktural. Nah, ini kan yang sehingga kita tidak ada kemandirian berpikir secara politis dan dikendalikan. Makanya kan ini kepentingan politis yang dibawa kadang berseberangan. Saya selalu menganalogikan kepentingan politis yang ada ini seperti semangkuk makanan. Mangkuk itu adanya, dan yang ada di dalam makanan itu punya bahan yang berbeda-beda. Nah, hanya ada dua kemungkinan ketika tidak menyatukan berbagai macam bahan. Yang pertama mungkin wadahnya kurang besar. Yang kedua mungkin bahannya tidak cocok dengan resep makanan. Nah, kayaknya yang sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya ini yang mana betul. Apakah wadahnya kurang besar ataupun mungkin bahan tertentu yang tidak cocok dengan resep makanan. Mungkin itu bisa dijawab oleh teman-teman nanti. Karena saya berpikir sebenarnya basis diskusi kita ini tentang persoalan kepentingan politis dan polarisasi politis yang ada itu tidak lepas daripada pendidikan politis yang ada di tiap-tiap fakultas masing-masing. Karena mau bagaimanapun juga kepentingan politis yang diambil itu mempengaruhi tataran grassroots yang ada di wilayah fakultas, akar rumput. Sehingga kadang kita lupa kepentingan politis ini justru menjadikan lembaga kemahasiswaan itu terdekadensi, mundur karena minat berlembaga kurang karena kepentingan politis yang diambil oleh pimpinannya. Sehingga teman-teman ini yang berada di kawasan akar rumput merasa tidak ada feedback yang bisa kita dapatkan. Orang asik berkontestasi secara kepentingan, kita tidak mampu beraktualisasi di wilayah kelembagaan kemahasiswaan. Ya mungkin itu saya kembalikan kepada
Sebentar dulu toh, kita dengar dulu bagaimana Respah itu. Ya, pertama saya ucapkan banyak terima kasih khususnya ke BEM Kema FSI UNM yang telah menyelenggarakan diskusi maupun forum podcast ini. Ya, menyambut tadi dari pandangan dari teman-teman bahwa kalau saya pribadi memandang polarisasi politik yang hadir di organisasi UNM seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mensos Tidul, bahwa ada dua sudut pandang yang perlu kita lihat dari keadaan dan proses. Nah, kalau kita melihat ketika berorientasi ke gerakan, perlu kita refleksi sedikit bahwa hadirnya sebuah kepala itu tidak terlepas akar rumput untuk melegitimasi kepala. Nah, kalau kita bicara tentang keadaan pada saat itu, bahwa keadaan itu belum mampu untuk menghadirkan wadah yang besar, karena kita ketahui bersama bahwa pada saat itu ada beberapa fakultas yang tidak punya lembaga mahasiswa. Nah, kita satu pandangan sepakat bahwa ketika hadirnya kepala itu yang melegitimasi adalah akar rumput, makanya harusnya yang perlu diselesaikan adalah akar rumput. Untuk bagaimana kemudian ke depan polarisasi politik khususnya di gerakan itu tidak akan pecah, karena kita sudah selesai di ranah akar rumput. Itu ketika kita bicara keadaan. Nah, kalau kami diviskan jelas ke politik dari awal bahwa kami menolak kehadiran lembaga tingkat universitas. Maaf sebelumnya tapi itu hasil analisis dan pandangan kami di internal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Yang kedua, proses hadirnya lembaga ini. Proses hadirnya lembaga ini itu tidak terlepas kepentingan birokrasi kami memandang persoalan ini. Karena sebelum sampai di ranah itu sempat mengalami dua kali tertunda musyawarah besar yang dilakukan oleh pengurus fungsionaris sebelumnya. Nah, itu kami di sini melihat pandangan teman-teman fakultas tidak sepakat pada saat itu. Nah, lantas kemudian pada saat pergantian WR pada saat itu bertiga mencoba untuk bagaimana kemudian menghadirkan lembaga tingkat univ yang notabene-nya yang seharusnya pimpinan birokrasi UNM tidak mencampuri persoalan itu untuk menghadirkan ini. Nah, makanya sampai hari ini jangan heran ketika ataupun publik jangan heran ketika ada dua poros gerakan yang kemudian hadir, karena beranjak dari situ kan yang kita untuk menyelesaikan sebuah masalah kan ya harus sampai akarnya. Tidak bisa menilai dari tengah ataupun kondisi yang ada, karena pasti ada akar yang kemudian tidak selesai dan kemudian yang memicu kemudian gerakan hari ini di UNM tidak dapat menyatu karena persoalan itu, karena dari awal tidak diselesaikan. Seandainya sudah selesai, saya yakin percaya bahwa gerakan yang ada di UNM ketika betul-betul kita berorientasi untuk menyatukan yang sering disebut 9 Taures, karena hadir kembali satu fakultas, jadi makanya mungkin 10 Taures untuk saat ini ke depan. Jadi yang dapat saya sampaikan bahwa kami khususnya di sini karena melihat gerakan yang ada di UNM, karena kondisi dan keadaan itu, makanya kami tetap di jalan yang kami sudah putuskan. Jadi mungkin tujuannya kita sama. Kadang kan seperti tadi disampaikan oleh teman-teman di khususnya BEM Psikologi bahwa
teman-teman publik ataupun orang-orang luar dari UNEM bertanya tuh ada apa tuh, walaupun mungkin isunya sama tuh, isunya sama. Ini kan dari hasil pekerjaan mungkin berbeda tuh, dari proses dalam mencapai tujuan juga berbeda kan, seperti itu yang kadang dalam wilayah gerak di ranah itu yang kita berbeda tuh. Nah perlu juga kita tahu bersama bahwa apakah isu-isu ini itu memang ditunggangi oleh mahasiswa ataupun untuk memberikan keuntungan kepada birokrasi, dalam artian memberikan panggung, karena kita tidak bisa lepaskan karena di tahun depan itu kan sudah kontestasi pilpres. Nah, itu kan tidak bisa dipungkiri ke depan ketika hal-hal itu. Saya yakin dan percaya bahwa isu-isu yang hadir ketika kita bergerak mengganggu konstelasi pilpres, itu akan hadir upaya-upaya untuk bagaimana kemudian birokrasi meredam gerakan yang ada. Segala cara itu dihalalkan. Itu kan kemudian kita bisa lihat bagaimana kemudian lembaga kemahasiswaan hari ini khususnya di UNEM melihat memandang persoalan itu. Itu yang menjadi momok sebenarnya, karena dinamika gerakan yang hadir itu yang menjadi masalah. Mungkin dulu itu komentar saya kembalikan. Oke, baik. Itu tadi kita dengar bersama dari Pres Fahri selaku Presiden Mahasiswa BEM FISA UNEM yang kemudian melihat bahwa polarisasi yang kemudian hadir di tataran gerakan kemahasiswaan yang ada di UNM itu tidak lain dan tidak bukan ditengarai karena persoalan-persoalan yang kemudian tidak selesai di wilayah akar rumput. Yang seharusnya akar rumput inilah yang kemudian menggagas lahirnya suatu gerakan-gerakan yang kemudian ditunggangi sendiri oleh mahasiswa itu sendiri. Tidak ada kemudian selipan-selipan kepentingan birokrasi yang ada di dalamnya. Dan itulah yang kemudian memberikan pandangan tersendiri dari pandangan secara tegas dari Pres Fahri selaku Presiden BEM FISA UNM. Kira-kira begitu. Ini kan tadi sudah fokus semua pada skop gerakan mahasiswa toh. Jangan sampai polarisasi politik yang dipandang oleh Pres Faisal ini berbeda. Jangan sampai Pres Fahri toh, Pres Faisal tidak melihat polarisasi itu ada pada ranah gerakan kemahasiswaan. Nah, kita dengar bersama, silakan. Ya, siap. Terima kasih Wamen dan terima kasih juga pada manajemen F Psikologi karena ini hal yang jarang terjadi, kita berkumpul 7 seperti ini nih. Kalau di FIP sendiri berpandangan polarisasi yang terjadi saat ini dia pasti ada sebab akibat dan mungkin sama sudah disebutkan sebab akibatnya terutama tadi oleh Pres Fahri mengenai akar rumput dan kami juga di FIP setuju mengenai hal tersebut dan bahkan di dalam berdialog kemarin sama rektorat itu bahwasannya rektorat pun menyetujui bahwasannya ingin diadakan LK di fakultas terutama di teknik dia membahasakan adakan dulu terjadi himpunan yang vakum. Nah di situ pun kami juga bertanya kenapa ini LK Universitas ada tapi 2-nya masih vakum kan itu jadi pertanyaan juga kenapa apa yang harus dilakukan sampai ada LK di atasnya mungkin di universitas dan fakultas kan. Kemudian kalau pola gerakan di FIP selama ini kami belum punya sikap jelas tapi kalau di politik jelas mungkin kami ada di tingkat universitas tapi kalau di dalam gerakan selama ini kami belum mau mengambil sikap bukan nggak mau kami berpikir bahwasannya kami mencoba menjadi patron di tengah-tengah di antara kedua pihak ini tuh. Dan selama ini kami mencoba mencari benang merahnya agar bagaimana mungkin saja dan kami juga berkeinginan semua mata orang itu bisa bersatu bersama-sama. Tetapi dilihat dari diksi atau dialog kita hari ini kemungkinan hal tersebut sulit diciptakan hari ini karena ya itu dari akar rumput pun kita belum selesai di situ juga. Nah makanya kalau kami di FIP sendiri, ya kami akan datang seperti ini dulu. Karena di akar rumput kami pun menyetujui apa yang kami ambil saat ini. Kami akan tetap pada di tengah menjadi patron dari kedua belah pihak ini. Mungkin itu kalau dari. Oke, baik, terima kasih Pak Pres. Jadi Pak Pres ini ternyata juga melihat polarisasi itu ada pada ranah gerakan kemahasiswaan. Dan sejalan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pres Fahri, itu semua ditengarai oleh tidak selesainya persoalan di wilayah akar rumput. Dan niatan mulia daripada Pak Pres Faisal ini berada di tengah-tengah dari dua
motor gerakan istilahnya untuk menarik benang merahnya. Sebentar kita akan coba toh. Siapa tahu bisa kita tarik nih benang merahnya. Mungkin nanti selesai ya benang merahnya ada. Seperti itu. Selanjutnya dari perspektif saya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus BEM Kema Psikologi untuk bisa menghadirkan semua pimpinan pucuk pimpinan dari tiap-tiap fakultas di tingkat kelembagaan. Jadi berbicara terkait polarisasi, saya memandang beberapa pandangan dari beberapa fakultas terkait pembahasannya itu mengerucut dengan hadirnya LK Universitas. Jadi saya ingin memperjelas saja bahwa kepada teman-teman bahwa hadirnya LK Universitas ini dengan permasalahan yang tadi kita bahas, bahwasanya hadirnya LK Universitas ini menjadi pertanyaan, kenapa LK Universitas ini dihadirkan terlebih dahulu sedangkan LK-LK yang ada di fakultas ini belum terbentuk. Dan seharusnya sekedar informasi kepada teman-teman bahwa setelah saya mengemban amanah di LK Universitas, bahwa saya beberapa kali melakukan dialog dan diskusi dengan rektor, bahwasanya kenapa LK Fakultas tidak dibentuk sampai saat ini. Dan jawaban dari rektor, dia tidak tahu menahu bahwasanya ada LK Fakultas yang vakum, baik itu himpunan dan BEM Maperwa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya bahasakan kepada teman. Jadi terkait polarisasi yang menjadi topik pembahasan kita pada hari ini, saya memandang bahwasanya polarisasi politik kelembagaan ini terbagi dua menjadi polarisasi politik elit dan politik masyarakat. Dan politik elit ini bisa menjadi dominasi polarisasi politik ini menjadi dominasi ke semua lembaga kemahasiswaan yang ada di Universitas Negeri Makassar. Bahwa saya memandang bahwa ada beberapa pandangan-pandangan yang bersifat individu dan sentimen yang bisa membangun paradigma yang secara menyeluruh. Karena saya beberapa kali melihat dan beberapa kali berdiskusi dengan beberapa individu dan orang-orang yang pernah duduk di lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas, bahwasanya 9 mata orange tidak bakalan bisa satu karena ada kepentingan elit yang dibawa oleh tiap-tiap lembaga kemahasiswaan yang disusupi masuk ke lembaga kemahasiswaan. Pertama, polarisasi politik elit yang saya maksud bahwasanya kepentingan individu atau perseorangan yang memandang bahwasanya lembaga kemahasiswaan universitas ini seburuk ini, tidak sesuai dengan mekanisme, tidak sesuai dengan peraturan dan lain sebagainya. Itu yang mungkin paradigma atau pembahasan dan penggiringan opini yang terus berjalan sampai saat ini, sehingga dengan pandangan-pandangan yang seperti yang teman-teman fakultas tadi katakan, bahwasanya dengan gerakan, dengan isu yang sama kita tetap berbeda, tapi kehadiran gerakan di universitas itu satu tujuan yaitu bisa diakomodir isu kita bisa terakomodir oleh pimpinan universitas. Pertanyaannya, kenapa bisa terbelah? Karena ada perbedaan pandangan sesuai dengan yang dikatakan tadi Pres Fahri, bahwa metode pengkajian, proses pencarian isu, pencarian data dan lain-lain sebagainya, dan bagaimana kita menyelesaikan konflik ini itu berbeda. Namun tujuan kita tetap satu, yaitu bagaimana aspirasi kita bisa terdengar dan bisa terrealisasikan. Dan saya berharap dengan hadirnya forum dialog seperti ini, forum podcast ini dengan semua fakultas-fakultas yang kemudian hadir, bahwa LK Universitas hadir berdiri bersama dengan mahasiswa. Semua isu-isu yang kemudian kita mungkin curigai atau mungkin berpandangan bahwasanya kehadiran LK Univ ini adalah polarisasi dari pimpinan dengan kepentingan politik, dengan kepentingan individu, baik itu instansi dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Karena kita tidak bisa terlepas dari kepentingan politik universitas.
Kita tidak, sekali lagi kita tidak bisa terlepas dari kepentingan politik universitas. Kenapa seperti itu? Karena kita berada di payung Universitas Negeri Makassar. Dan kita ketika kita menolak ketika kita menolak dengan hadirnya LK Universitas dengan alasan apa? Seperti itu kan menjadi sikap politik masing-masing internal. Dengan alasan seperti apa? Kita bersama-sama bergerak. Kita sama-sama bergerak menggaungkan apa yang menjadi permasalahan dan menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan yang ada di mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Pres. Pak Pres tadi menegaskan bahwasanya sekalipun hadir polarisasi politik di tataran lembaga kemahasiswaan atau di tataran gerakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar, tetapi Pak Pres ini optimis bahwasanya muara daripada gerakan-gerakan yang hadir itu tujuannya tetap satu. Bagaimana kemudian mampu mengakomodir kepentingan mahasiswa atau keresahan mahasiswa di lingkup universitas. Nah, tadi juga dipertegas bahwasanya kehadiran BEM Universitas pada hari ini itu kemudian sebagai representasi daripada mahasiswa Universitas Negeri Makassar untuk kemudian mengawal aspirasi mahasiswa Universitas Negeri Makassar dan bukan sebagai kaki tangan birokrat. Kira-kira begitu Pak Pres. Kalau selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana Pak Pres Sarvin ini pres dari ekonomi yang kemudian masih juga melakukan pergerakan di lingkup kemahasiswaan untuk melihat bagaimana polarisasi yang hadir. Silakan Pak Pres. Ya, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman BEM Psikologi. Wahana diskusi ya, menarik intelektual. Wahana diskusi dalam mekanisme membedah apa permasalahan daripada lembaga kemahasiswaan hari ini. Saya memulai dari politik gitu. Sebenarnya kita sering tidak mengetahui bahwa politik itu apa sebenarnya. Sepemahamanku bahwa politik itu adalah alat kekuasaan atau sesuatu yang kita dapat kekuasaan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Tapi terlepas dari politik jarang sekali disalahgunakan gitu. Entah dikepentingkan secara personal atau kelompok-kelompok. Itu dulu. Terlepas apa yang dibahasakan oleh kawan-kawan tadi mengenai lembaga kemahasiswaan dan gerakan, saya menilai dan teman-teman di ekonomi sebenarnya dalam konteks gerakan sebagai representatif dari mahasiswa, yang mahasiswa adalah representatif dari umat. Artinya segala polemik keresahan yang dimiliki oleh mahasiswa itu diperjuangkan. Jangan sampai lembaga kemahasiswaan hari ini bukan lagi gitu orientasinya. Oke lah, politik yang diciptakan sebagai perbedaan pandangan hari ini di UNM sering terjadi juga di dulu ini. Artinya sejarah yang kelam sampai hari ini tidak selesai. Berarti ada sesuatu yang pola yang dibara gitu. Ada seseorang yang menjadikan bahwa lembaga mahasiswa adalah orientasinya bukan lagi sebagai jenjang perjuangan. Jadi kami pikir sebenarnya persoalan lembaga, sikap politik, mahasiswa, lembaga yang tertinggi di universitas, ya ketika lembaga kemahasiswaan hari ini tidak di barisan massa, kami pikir lembaga itu bukan lagi sudah sesuai dari koridor lembaga tersebut. Ya kami pikir bahwa lembaga apapun entitas yang masih sering di dalam barisan massa, kami pikir itu adalah sebuah alat perjuangan yang kami pikir itu secara presentatif adalah hal yang unggul gitu. Makanya kalau kita mengulik kembali akar permasalahan hari ini, sebenarnya lagi-lagi gitu, dari akar rumput kita menilai bahwa di mahasiswa pun acuh tak acuh dengan gerakan mahasiswa kan. Yang bergerak hari ini hanya beberapa lembaga yang masih pekah terhadap fenomena sosial, khususnya mahasiswa. Tapi ketika kita berbicara dalam polarisasi di Universitas Negeri Makassar mengenai politik, ya birokrasi pun main loh, pandangan teman-teman, untuk memecahkan gerakan kita. Ya, artinya dalam konteks sikap politik ya wajar-wajar saja, perbedaan pandangan wajar-wajar saja dalam mekanisme politik. Tapi yang perlu diketahui bahwa keresahan daripada mahasiswa hari ini sampai hari ini tidak tuntas secara komprehensif. Jadi kami pikir sebenarnya pendidikan politik di akar rumput hari ini sudah semakin hari. Jangan sampai lembaga kemahasiswaan hari ini sudah keluar dari budayanya. Budaya dalam konteks berdiskusi, menulis, membaca itu sudah mulai punah gitu.
oke, perbedaan pandangan tadi dikupas oleh kawan-kawan. Kupikir hal biasa dalam perbedaan pandangan, tapi orientasi dalam berjuang gitu. Teman-teman di FEB sering sekali mengatakan bahwa teman-teman menilai bahwa birokrasi adalah teman mitra kita. Tapi jangan lupa bahwa birokrasi adalah teman kritik ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dalam koridor mahasiswa. Tapi hari ini yang terjadi, birokrasi melakukan segala cara untuk memisahkan gerakan kita. Terlepas dari isu-isu yang sangat hangat di UNM hari ini. Isu-isu kontemporer sampai hari ini tidak tuntas, bahkan menjadi-jadi begitu. Politik praktis semakin hari semakin merajalela di dunia pendidikan, khususnya di UNM. Makanya sebenarnya tidak ada kata penyatuan ketika kita tidak berjuang bersama-sama. Jadi menurutku persoalan sikap politik hal wajar. Tapi dalam orientasi untuk berjuang bersama-sama kurasa hal yang keren. Tapi wajar karena mungkin teman-teman di dalam skala lembaga mahasiswa kan punya entitas atau dari akar rumput dari himpunan kan. Tidak bisa juga kita di lembaga mahasiswa untuk menggerakkan suatu gerakan ketika itu tidak ada kemauan dari akar rumput. Karena masa kita dari akar rumput. Kemudian ketika kesadaran politik kita masih minim, kemungkinan besar kita akan terpecah-pecah. Kepentingan person, kepentingan birokrasi, kepentingan politik yang hadir di UNM hari ini. Apalagi rektor kita akan melakukan pemilihan gubernur gitu di Sulbar. Maka dari itu seorang leader yang seharusnya tuntaskan dulu akar permasalahan yang ada sebelum maju ke sana. Betul. Jadi kami menilai bahwa untuk persoalan gerakan perlunya penyatuan ya dengan cara-cara seperti ini, berdiskusi bersama sebagai wahana perjuangan. Artinya ketika kita sudah keluar dari orientasi perjuangan, maka celakalah lembaga mahasiswa. Syukur-syukur masih ada lembaga mahasiswa di UNM hari ini menilai dengan akar permasalahan yang ada untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi persoalan pandangan politik, kurasa dimanapun akan terjadi dan justru berbahaya ketika tidak ada pandangan yang berbeda. Maka dari sebenarnya perlu dinilai bagaimana kalau kita berjuang bersama-sama melihat itu. Cuman yang terjadi hari ini persoalan kepentingan. Entah kita tahu kepentingan pribadi, kepentingan kelompok.